kali ini kita akan belajar cara menentukan nilai trigonometri sudut istimewa tanpa menggunakan tabel. Biasanya sudut istimewa itu kan antara 0 sampai 360. Kalau kalian menggunakan tabel, pastikan sangat ribet sekali karena terlalu banyak yang harus dihafalkan. Nah, untuk kali ini kita akan belajar menentukan bagaimana cara yang lebih praktis dan cepat ketika menentukan nilai trigonometri sudut istimewa ya, tanpa tabel. Cuman dalam langkah kita tetap kita menggunakan sudutnya yaitu 0 derajat, 30, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, dan sudutnya kita gunakan sin, cos, dan tangan. Untuk nanti ketika ditambahkan di luar itu nanti bisa mengikuti ya. Untuk yang sin, cos, tangan dari 0 sampai 90 derajat kalian pastikan sudah tahu di luar kepala ya, yang ini jadi sudah pasti oke gitu ya. Kita belajar yang sudutnya di atas 90 derajat sampai 360 derajat. Seperti apakah itu? Langsung aja kita pelajari. Dalam menentukan nilai trigonometri yang sudutnya di atas 90, kita menggunakan grafik yang seperti ini nih, yang ada 4 kuadran ya. Kalau di trigonometri ada 4 kuadran. Kuadran 1 itu semuanya nilainya positif. Sinus, kosinus, sama tangan. Sin, cos, tannya positif. Kalau di kuadran 2 itu sinnya saja yang positif, berarti cos sama tangannya negatif. Kalau kuadran 3 itu tangannya aja yang positif, berarti sin sama cosnya negatif. Kalau kuadran 4 itu cosnya yang positif, berarti sin dan tangannya itu negatif. Seperti itu ya. Ini prinsip yang kita gunakan selain yang tabel yang tadi nih, untuk sinus kosinus tangan dari 0 sampai 90 derajat gitu ya. Sekarang langsung aja, misal ada pertanyaan gini, tentukan nilai sin 150 derajat gitu. Sin 150 derajat berarti kan dia lebih dari 90 derajat ya derajatnya. Maka langkah awal adalah kamu harus tahu 150 derajat itu letaknya di kuadran berapa gitu ya. Kuadran 1 itu kan 0, dari 0 sampai 90 derajat ya. Oke, kalau yang ini 90 derajat sampai ya 180 derajat. Kalau yang ini 180 derajat sampai ya 270. Kalau yang ini 270 sampai ya 360. Itu yang harus kamu tahu dulu ya. Oke, tadi berapa soalnya? Sin 150 derajat gitu. Yang pertama adalah tahu dulu 150 derajat itu di kuadran berapa. Ternyata 150 derajat adalah di kuadran 2 gitu ya, di kuadran 2. Kemudian setelah tahu di kuadran 2, dia nilainya positif atau negatif. Sin itu di kuadran 2 nilainya positif gitu. Berarti nanti nilainya pasti positif gitu. Positif berapa? Itu yang kita cari ya. Oke deh. Sekarang kamu gambar nih 150. Kira-kira 150 itu letaknya di bagian mana gitu ya. Nah, kalau kita gambar kurang lebih ini kan full, ini kan 90 derajat ya, 90. Berarti kan di sini dia kalau jadi 150 kan berarti kurang 60 derajat. Berarti di sini ada 60 derajat. Di sini berarti sisanya adalah 30 derajat. Karena satu kuadran itu kan full, itu satu kuadran full itu 90 derajat gitu ya. Berarti kalau 150 berarti yang dua ini ya. Dua ini 150 derajat gitu ya. Oke, sekarang langkahnya yang mudah adalah cari dari sudut 60, fokus kita di kuadran 2 ya, antara sudut 60 derajat ini dan 30 derajat. Cari sudut yang dekat dengan garis yang merah ini, garis yang mendatar itu. Yang lebih dekat adalah sudut yang yang 30. Maka sudut yang 30 itu yang kita gunakan. Gitu. Sekali lagi ya, cari sudut yang dekat dengan garis merah gitu. Maka sin 150 bisa kita tuliskan dengan positif sin 30 derajat gitu ya. Jadi sin 30 derajat adalah setengah. Jadi sin 150 adalah setengah gitu. Kalian bisa cek dengan kalkulator ya setelah ini. Mudah kan ya?
Oke, kita belajar yang lain. Kalau misal cos 120, cos 120 adalah ya di kuadran 2 gitu, kuadran 2. Cos di kuadran 2 itu nilainya adalah ya negatif, berarti nanti sama dengan negatif gitu ya. Negatif berapa? Kita gambar lagi nih, seperti yang tadi. Di sini kan 90 nih, ya sudah full, berarti kan kurang karena sudut yang ditanyakan adalah 120. Maka kita tambahkan berapa? 30 biar jadi 100. Ini kan 120. Kalau full semuanya 120 gitu kan ya, berarti di sini adalah sisanya 60. Kemudian antara 30 dan 60 sudut yang dekat dengan yang merah adalah yang 60, dekat yang dengan garis merah ini gitu ya. Maka disinilah 60 kita tuliskan sama dengan min cos 60 gitu. Cos 60 adalah setengah, kasih min setengah, jadi cos 120 hasilnya adalah min setengah, seperti itu. Mudah kan ya? Oke, sekarang kalau misalnya ada soal seperti ini, cos 180 itu kuadran, bisa kuadran 2, bisa kuadran 3. Tapi kan 180 itu yang nempel di garis merah ini gitu kan, yang nempel di garis merah ini. Maka sudutnya berapa yang kita gunakan? Kalau nempel di garis merah ini yang kita gunakan adalah sudutnya 0 derajat gitu ya, 0 derajat kalau pas dengan garis merah ini yang mendatar. Maka ini sama dengan cos 0 derajat. Cos di kuadran 2 atau kuadran 3 kan nilainya negatif, maka kita kasih negatif gitu. Cos 0 1, berarti hasilnya adalah negatif 1. Jadi cos 180 adalah negatif 1 gitu ya. Sama dengan misal sin 180 nih, sin 180, maka nilainya juga negatif. Bisa mau negatif mau positif boleh ya, cuman sudutnya yang dipakai adalah 0 derajat. Sin 0 adalah 0, berarti hasilnya sin 180 adalah 0 gitu ya. Misal ada sin 240, sin 240 itu kan kuadran 3 ya, kuadran 3 untuk sin nilainya adalah negatif sin berapa ya. Maka yang kita gambar di sini adalah, kalau full kan 180 nih, 180 derajat ya, maka kan masih kurang ke 240, berarti harus ditambah berapa lagi? Berarti kan harus ditambah 60 lagi gitu kan, biar jadi 240. Berarti di sini ada sisa 30. Kita analisa lagi antara 60 dan 30 ini yang dekat dengan garis yang merah ini yang mana? Yang dekat kan yang ini nih, yang 60. Maka di sini sama dengan sin 60. Sin 60 adalah setengah akar 3, kasih min, berarti min setengah akar 3. Jadi sin 240 itu sama dengan min setengah akar 3 gitu. Mudah kan ya? Oke deh. Sekarang kalau sudutnya itu 270 kan pas dengan yang garis hitam ini, Kalau pas dengan yang garis hitam ini berarti sudut yang dipakai adalah 90 gitu ya. Kalau yang pas dengan garis yang merah ini yang dipakai sudutnya adalah 0. Jadi kalau misalnya ditanyakan itu sin 270 berarti sin 270 kan kuadran 3, berarti nilainya negatif, sama dengan 270 kan pas dengan yang garis hitam ini nih. Maka sama dengan 90 gitu. Sin 90 adalah 1, kasih min, berarti min 1. Sin 270 adalah negatif 1. Sama kalau misal
cos 270. Cos 270. Kuadrat yang dipakai adalah 90. Berarti sama dengan min cos 90. Cos 90 adalah 0. Berarti cos 270 adalah 0 gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau yang 180 sudutnya, mau sin, mau cos, mau tangen, atau sekan, kosekan, kotangen, maka sudut yang dipakai sama dengan 0 derajat gitu ya. Kalau 360 juga 0 derajat gitu. Kalau 270 itu baru yang dipakai 90. Jadi sin 270 sama dengan negatif sin 90, karena sin 270 di kuadran 3 sin itu nilainya negatif gitu ya. Oke ya, kita coba yang lain nih. Misal tangan 225 gitu ya, tangan 225 gitu. Tangan 225 kan di kuadran 3 nih. Kuadran 3 tangannya itu kan nilainya positif. Ya udah, berarti ini sama dengan positif gitu. Positif tangan berapa? Kalau 225 itu kalau kita gambarkan kan di sini full 180, berarti kan masih kurang. Berarti kan kita perlu tambahan 45 derajat. Yang dekat yang mana? Ya, yang dekat kan, yang dekat dengan garis yang merah kan, yang ini nih. Berarti sama dengan tangan 45 gitu. Tangan 45 adalah sah 1. Berarti tangan 225 adalah sah 1 gitu. Mudah kan ya? Jadi intinya cari dulu derajatnya ini di kuadran berapa gitu. Terus nilainya positif atau negatif. Kemudian cari sudut yang dekat dengan garis merah, baru hitung nilai trigononya gitu. Nilai trigononya tadi ya hanya berputar-putar di sini aja, antara 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, atau tak hingga gitu. Tinggal ada negatif sama positifnya aja, bergantung dia di kuadran berapa gitu. Mudah kan ya? Oke, kalian bisa, kalian udah biasa. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye bye.